Alih-alih fokus pada perkara yang disidik Polda Metro Jaya, terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar justru kini menggaungkan buku Jokowi's White Paper yang diklaim sebagai bukti ilmiah yang mengungkap kebenaran ijazah Jokowi. Lalu akankah jurus baru Roy Suryo CS ini dapat meloloskan jerat hukum perkara di Polda Metro Jaya? Kita membahasnya bersama dengan mantan Menpora sekaligus terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik Roy Suryo serta kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana Pangaribuan. Mas Firmanto, Mas Roy, selamat malam. Malam. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam juga Pak Firman. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau langsung ke Mas Roy dulu ya. Mas Roy, tidak hanya Mas Roy Suryo, tapi kemudian juga Bang Rismon dan kemudian Dr. Tifa semuanya menunjukkan dan bahkan menyebut mengenai buku Jokowi's White Paper. Ini istimewanya buku ini apa sih, Mas Roy? Ya. Gimana, Mas? Ya, Mas Roy. Halo? Ya, halo Mas Roy. Iya, kok putus? Iya. Kenapa? Iya, Silakan. Mas Roy, istimewanya buku Jokowi's White Paper itu apa sih? silakan. Sampai ketika diperiksa di Polda itu semua membawa Mas Roy, Bang Rismon, sama Dr. Tifa semua Ya, membawa buku itu. sebenarnya Gimana? buku ini istimewanya adalah untuk saya enggak, ya gitu, enggak apa-apa. Karena apa? Karena buku ini sebenarnya terlalu kecil kalau untuk Polda Metro ya. Polda Metro itu hanya sekuku hitam itu kalau kotornya, gitu ya. Buku ini adalah kado paling cantik untuk 80 tahun Indonesia Merdeka. Ya, jadi buku ini menceritakan secara sangat komprehensif apa-apa yang kami lakukan, penelitian kami lakukan, dan disinilah kami jawab semuanya. Kalau ada orang yang meragukan bahwa buku itu isinya cuma fiksi, enggak, buku ini isinya fakta. Ya gitu, 100% fakta, bukan hanya 99,9%. Dan di situ sangat komprehensif, sangat ilmiah. Semua ada literaturnya, semua ada linknya, semua ada fotonya, ada pemberitaannya. Jadi buku ini menerangkan kausa prima, ya, sebab awal kenapa orang mempertanyakan ijazah Jokowi. Mulai dari peristiwa tahun 2013 sampai dengan terakhir. Dan kenapa saya juga menyebutkan kami, insya Allah kami percaya diri gitu ya. Karena udah jelas, tadi informasi terbaru dari Dr. Rismon, yang juga tadi diperiksa siang hari tadi, itu Dr. Rismon kan mempertanyakan mana ijazah aslinya yang itu digunakan untuk bahan, kalau itu mau ada fitnah, ada pencemaran nama baik, kan harus tunjukkan. Kalau memang ijazahnya ada, ya kami mungkin bisa disebut memfitnah, itulah. Tapi itu harus buktikan dulu juga pencemaran baik. Tapi kan ternyata ijazahnya juga masih diteliti. Ijazah masih diteliti katanya oleh Puslap 4. Kok tiba-tiba Polda Metro Jaya enak aja sudah manggil-manggil. Lah ini kan lucu banget gitu loh hal kayak gini. Jadi artinya ini ada satu penyelewengan ya, ada satu hukum yang tidak patut yang diterapkan. Jadi nggak apa-apa biar masyarakat Indonesia tahu bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ya gitu, itu adalah sesuatu yang tidak pas dan tidak patut. Makanya ya saya senyum saja Mas gitu. Jadi nggak apa-apa, kita memberikan hak juga, Jokowi punya hak, kuasa hukum juga punya tugas ya. Tapi sekali lagi kami juga punya hak, kami juga kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat dengan buku ini. Jadi kita santai aja Mas, kita jawab pemeriksaan tuh santai gitu. Jadi justru buku ini yang kemudian menjawab itu, dan masyarakat silahkan juga membaca buku ini nantinya dan juga kemudian bisa melihat apa yang kami tulis itu adalah fakta-fakta ilmiah yang selama ini kami lakukan penelitian. Panjang banget buku itu, adalah kami dengan 700 halaman. Itu Mas jawabannya. Mas Roy, ada informasi baru tidak sih dalam buku itu yang belum diketahui publik, yang belum disampaikan kepada masyarakat, Mas Roy? Banyak banget dari buku ini. Jadi di halaman depan tuh ada 50 halaman sendiri, yaitu bab pertama. Saya menceritakan secara global dari isi buku ini. Jadi mulai dari peristiwanya, kemudian research yang ada, mulai dari kemudian ada error level analysis, kemudian analisis ilmiah soal bagaimana perbandingan antara satu ijazah dengan ijazah yang lain ya. Kemudian ada juga penelitian soal skripsinya ya. Kemudian apa yang ada pada Kasmujo ya. Itu kemudian soal-soal yang nantinya dengan sangat detail itu diungkap oleh Dr. Rismon. Kemudian dari buku ini saya juga terangkan apa itu yang namanya freedom of speech.
Saya terangkan apa itu Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 ya. Kemudian juga tentang hak berpendapat untuk masyarakat, termasuk juga Ya, bagaimana masyarakat ya. atau itu media itu berhak untuk melakukan pengumuman. Jangan kemudian seperti ada podcast, ada media kayak Metro Mhm. tiba-tiba nanti bisa dipanggil juga gitu. Kemudian ada hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Saya sebutkan kebanggaan Indonesia. Ada ijazah dari Pak Muhammad Hatta yang sekarang dipamerkan di gedung Erasmus ya, di University of Rotterdam. Jadi detail Oke. dan disitulah buku itu nanti semuanya lebih dari sekitar 300 halaman sendiri. Itulah sangat detail Dr. Resmond menerangkan tentang program-program yang digunakan. Lengkap dengan rumusnya, Oke. lengkap dengan programnya, lengkap dengan Baik. codingnya. Dan ditutup oleh Dr. Tifa dengan melakukan penelitian tentang behavioral neuroscience. Itu Mas isinya. Oke, baik. Saya ke Mas Firmanto. Apabila yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo dan teman-temannya adalah merupakan kajian ilmiah begitu ya, sesuai dengan di buku Jokowi's White Paper, apakah kemudian ini bisa membantah gugatan pencemaran nama baik dan fitnah yang dituduhkan kepada Roy Suryo, Mas Firmanto? Ya, terima kasih. Selamat malam ya, Kevin, Mas Roy ya. Jadi Ya, siap. untuk buku ini sendiri tentunya kan mereka-mereka lah yang menyampaikan, gitu ya. Ya, kalau kami sebagai kuasa hukum fokus saja pada apa yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Saya juga berterima kasih kepada semua, Mas Roy, eh, Mbak Rismon, Bu Tifa dan semuanya bahwa Sama-sama kooperatif, Pak Firmanto. dalam memberikan keterangan. Jadi saya pikir ini dua hal yang berbeda ya, nggak ada nyambung menurut pendapat kami. Jadi kita sebenarnya tinggal fokus aja. Jadi kalau nanti memang ada fakta hukum yang mengatakan bahwa memang ada yang dilanggar, bukan karena tudingan dari Bapak Jokowi, tetapi memang ada yang dilanggar. Di nanti hukum itu sendiri yang akan menyampaikan apa konsekuensinya. Jika melanggar ini maka ini seperti itu. Jadi saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap fokus, untuk tetap mencermati, kita dukung Polri untuk memberikan hasil yang terbaik, yang transparan, ya, yang akuntabel, gitu ya, sehingga nanti semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Saya rasa itu, karena kalau bicara masalah buku dan sebagainya kan tentu masing-masing pembuat buku kan memiliki point of view ya, memiliki juga maksud dan tujuannya. Contohnya misalnya, walaupun tidak ada korelasinya dengan buku ini, saya hanya memberikan contoh, ada metode-metode tertentu supaya buku laku, misalnya gitu kan. Ada hal sensasi yang disampaikan, gitu kan. Hanya sekali lagi, saya tidak mau berdebat mengenai buku tersebut, silahkan saja. Saya menghormati apa yang disampaikan, hanya saja siapapun di dunia ini, terutama di Indonesia, mau dia peneliti, mau dia siapapun, Pak Jokowi sekalipun dilaporkan, diadukan kemarin ya, diadukan di Mabes Polri, patuh hukum. Maka saya berterima kasih kepada semua pihak yang patuh hukum. Kita ikuti saja, tadi dipanggil, kemudian kemarin dipanggil dan sebagainya, mungkin ada lagi kemudian ke depan, kita ikuti. Saya rasa itu lebih tepat ketimbang kita membahas hal yang menurut hemat kami tidak perlu kita persoalkan. Saya rasa itu, Mas. Iya, Mas Firmanto ada tanggapan mengenai tadi disampaikan Mas Roy. Di Barreskrim sudah dinyatakan bahwa Terima ijazah kasih. Jokowi asli, tapi di Polda Metro Jaya tadi dalam proses pemeriksaan Ya, kata nggak Mas apa-apa. Roy tadi masih diteliti. Kami juga Mas Firmanto, tanggapan Anda bagaimana? Jadi kan untuk setiap proses kan ada mekanisme. Ya, jadi yang saat ini sedang berjalan, kami juga cermati yang ada di media disampaikan bahwa ijazah Bapak sudah disampaikan beberapa minggu lalu pada saat waktu jadwal pemberian keterangan Bapak di Solo, gitu ya. Kemudian saat ini mungkin dipertanyakan oleh beberapa saksi yang dipanggil, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Puslapor, gitu ya, di Puslapor Nah, ini Polri. menarik. Nah, menariknya adalah tidak ada di dalam hukum acara yang saya baca gitu ya, yang mewajibkan kita untuk menyampaikan atau penyidik menyampaikan mengenai hal ini. Kan mereka mendalilkan ijazah Bapak kan palsu. Ya buktikan saja kan gitu supaya tidak masuk dalam pidananya kan gitu. Jadi kalau bicara saat ini sedang dilakukan apa dan sebagainya, ya kami serahkan mekanisme sepenuhnya kepada penyidik. Sehingga kami hormati, dan oleh karena itu pada saat nanti selesai, keluar dan sebagainya, ya kita cermati saja apakah
dalam waktu dekat akan keluar, apakah masih perlu waktu karena memang dilakukan penelitian-penelitian yang lebih gitu ya. Saya rasa Polri sudah sangat profesional dalam hal ini. Hanya saja dalam kesempatan ini saya meminta untuk Polri secara secara baik ya memproses ini dengan secara profesional gitu ya, dan tidak perlu ragu-ragu gitu ya. Mau ada ini, mau ada itu, mau ada buku gitu ya, nggak perlu ragu-ragu ya. Silakan saja dilakukan penyidikan yang sangat profesional dan cepat supaya semakin jelas, semakin cepat apa sih sebenarnya situasinya gitu. Dan saya yakin ini teman-teman juga, Mas Roy dan sebagainya juga setuju karena tentunya mereka juga tadi saya lihat di segmen di awal disampaikan sama Pak Rismon, jangan dicabut ya. Ini kita lihat harus kita lihat nanti dalam persidangan apakah nanti itu dibolehkan oleh hakim untuk ditunjukkan. Kalau dibolehkan seperti komitmen di awal kita akan sampaikan, kita akan perlihatkan. Saya rasa itu, Mas Kevin. Ya, Polri profesional, Mas Roy. Ya, kita juga hormati ya. Saya sangat menghormati statementnya Prof. Firmanto. Ya, terima kasih juga atas komentarnya terhadap buku. Jadi makanya kita juga hormati saja segala yang, dan kami ikuti meskipun sebenarnya itu tidak lazim ya, gitu. Artinya ketika ada sebuah hasil puslapor yang belum pasti. Siapa tahu hasil puslapor kali ini sudah benar dan sudah jujur bahwa ternyata ijazahnya palsu gitu ya. Siapa tahu begitu ya. Beda dengan yang waktu di Barreskrim. Harus tunggu dulu gitu. Jangan sampai kemudian terburu-buru, kemudian hanya dengan menggunakan yang ada di Barreskrim. Sekali lagi yang di Barreskrim itu nggak bisa dipakai. Karena yang ada di Barreskrim itu adalah proses ketika penyelidikan. Dan itu laporan dalam bentuk DUMAS ya, pengaduan masyarakat oleh pihak yang lain ya gitu, oleh TPUA. Dan sekarang kan Polda Metro itu menyita untuk penyidikan kabarnya begitu kan. Nah jadi ya hasilnya juga pasti harus ditunggu. Ini yang sebenarnya kami sesalkan. Karena hasil yang belum ada, kok tiba-tiba kita ini sudah dipanggil. Tapi nggak apa-apa, kita kan wujudin komitmennya. Kita datang ya gitu dengan baik, kita datang dan kemudian juga kita pertanyakan pasal-pasal atau kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu atau tidak gitu, sama seperti kemarin Mas Kevin. Jadi artinya saya ditanya tentang 37 link 37 yang saya tanya itu yang ada saya ada berapa, separuhnya ada enggak gitu, ternyata enggak ada jawabannya. Oke, kalau nggak ada separuhnya sepertiganya deh, nggak ada juga Pak. Seperempatnya nggak ada juga, seperlimanya nggak ada juga. Loh, yang ada saya berapa? Hitung aja gitu. Ternyata hanya 5 atau berapa yang ada saya. Loh, ya udah harusnya 5 itu saja yang ditanyakan. Ngapain harus tanya banyak sekali? Dan seorang saksi itu hanya boleh menceritakan kalau apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dia tidak boleh berpendapat. Saya berpengalaman juga sebagai ahli. Kalau ahli boleh berpendapat. Kalau saksi nggak boleh dia memberikan pendapat atas kesaksian orang lain. Itu namanya bukan saksi. Jadi disitulah kemarin makanya pemeriksaan saya cepat. Karena apa? Karena saya hanya menjawab apa yang ada hubungan dengan saya. Itu pun juga saya protes gitu ya. Ketika ada beberapa dari 5 itu ada 2. Yang ada Sylvester Matutina. Saya lah ini nggak layak ini kalau Sylvester Matutina kemudian ditanyakan ke saya. Sylvester Matutina itu harusnya mengikuti hukum dulu, dia harus ditahan dulu karena dia sudah inkrah terpidana. Nah kalau dia terpidana, dia masuk, dia nggak ada di video itu, atau dia tidak boleh menjadi saksi di situ. Itu hilangkan dulu, gitu loh. Jadi itulah makanya kita harus tegas dan jelas dalam menjawab pertanyaan. Makanya ketika kemudian saya juga bilang kalau tanggal 22 Januari itu tidak ada hubungannya dengan saya, ya harusnya berhenti itu 22 Januari. Nggak bisa kemudian pertanyaannya yang tertulis di 22 Januari, tapi kemudian nunjuk yang mana-mana. Bahkan kemarin ada statement yang lucu ini dari sahabatnya Pak Firmanto gitu di TV yang lain, bahwa 22 Januari itu katanya tanggal ketika Jokowi melihat peristiwa. Nah, yang dilihat katanya peristiwa bulan Maret, April, Mei. Lah kan lucu banget, Mas Kevin. Mana ada peristiwa di bulan April, Mei, dan Maret, dilihatnya 22 Januari. Kemudian buru-buru itu temannya Pak Firmanto meralat. Oh mohon maaf, itu bukan pada saat Pak Jokowi lihat. Tapi itu pada saat satu konferensi pers. Nah dari gitu aja salah. Ya koreksi dulu dong pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi artinya ya sambil publik juga bisa melihat lah. Begitu tidak profesionalnya ya gitu apa yang terjadi. Makanya saya kemarin ya mohon maaf saya menyebutnya dengan konyol. Nah kalau konyol ya otomatis ya saya jawab yang serius-serius saja. Itu Mas Kevin. Oke baik, terakhir Mas Firmanto, kalau sudah di tahap penyidikan bukankah seharusnya sudah ada penetapan tersangka dalam hal ini?
Ya, makanya tadi saya sampaikan kan bahwa kita cermati saja, kita ikuti semua prosesnya. Tentu apa yang sedang akan terjadi di penyidikan adalah mencari siapa pelakunya. Namun kami harus mencermati dengan sangat baik, gitu ya, agar semua masyarakat juga dapat menerima dengan baik seperti itu. Namun ketika nanti sudah berujung kepada didapatkan tersangkanya, ya maka ya harus legowo juga gitu kan. Kita hanya cermati, kita hanya menghimbau di sini kepada Polri, tolong nggak usah ragu-ragu ya. Sudah bagus ini semua gitu ya. Masyarakat juga sudah mencermati, malah para pihak yang terlapor pun sudah menyetujui untuk diproses gitu kan. Ayo Polri, percepat lagi, mungkin bisa tadi kan saya sampaikan kenapa masih diperiksa segala mungkin perlu dipercepat. Jadi saya menghimbau di sini supaya Polri secara transparan, secara profesional dan akuntabel Ya menyajikan semua proses dengan hasilnya baik dipastikan dan kita lihat dulu lah hasilnya. semuanya. Maka nanti hasil itu akan diterima oleh semua pihak termasuk orang-orang yang dilaporkan dan atau tersangkanya. Saya rasa itu Mas Kevin. Oke, baik, kita tunggu nanti perkembangan dari Polda Metro Jaya. Mas Roy, Mas Firmanto, Ya. terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.